Yang sebelumnya aku dapat sekitar 2 digit. Oke. Tapi hilangnya? Gede. Oke. Kembali ke informasi dari teman kamu itu. Jadi sistemnya tuh dikasih menang dulu. Iya. Besar. Iya. Sampai tercuci otak, ketagihan. Ketagihan. Sampai dia banyak orang pinjol-pinjol untuk judol. Iya. Terjerat utang besar, Iya. kekalahan besar, Iya. miskin. Mungkin saja kamu pernah terjerumus dan terlibat Judi online. Oke, sebagai pemain Iya, pemain. pernah menang, Belum. rugi besar, Besar banget. jerih payah kamu semuanya itu untuk hidup saja, menyambung saja susah, Iya. hancur dengan judol. Betul lah, hancur banget. Ludes semua. Saat itu sudah punya apa saja sebelum masuk ke judol? Aku punya moge, motor gede. Wow, Iya, itu hasil dari aku berkarya di Jakarta. hilang. Hilang karena judol. Kamu punya kenalan banyak yang pemain judol juga? Teman aku ada yang di salah satu negara. Sebagai? Admin judol. Wow, Iya. apa yang diinformasikan oleh teman kamu yang sebagai admin judol itu? Apakah judol itu benar-benar merampas semua? Benar-benar merampas semua dan akhirnya apa yang aku punya seperti motor dan tabungan habis ludes semua. Oke. Seperti apa awalnya kamu tertarik dengan judol? Awalnya gimana sih? Awalnya aku punya motor gede, moge. Aku mengikuti salah satu klub motor dan kenal sama salah satu member di klub motor itu, senior aku. Terus? Dia mengajak dan menjanjikan kemenangan yang gede. Terus tapi ternyata Ternyata semua hanya omong kosong. Tidak Sekalipun ada. biasanya kalau judol itu biasanya kan diiming-imingin sekali menang gitu. Nah itu berarti kita mau tanya tentang informasi dari teman kamu Iya. yang menjadi admin, Iya. salah satu admin judol Iya. sampai di luar Indonesia tadi Iya. kamu bilang. Jadi sistemnya tuh mereka gimana untuk menjeratnya tuh? Bisa diceritakan? Itu awalnya mereka kasih kemenangan dulu. Kemenangan yang gede. Ya sampai otak kita dicuci. Bahwa oh ini benar-benar bisa menang. Tapi yang aku rasakan memang ada dikasih gede. Tapi aku Seberapa besar kemenangan yang kamu dapat daripada penghasilan yang kamu dapat sebelumnya? Oke. yang sebelumnya aku dapat sekitar 2 digit. Oke. Tapi hilangnya? Gede. Oke. Kembali ke informasi dari teman kamu itu. Jadi sistemnya tuh dikasih menang dulu. Iya. Besar. Iya. Sampai tercuci otak, ketagihan. Ketagihan. Sampai dia banyak orang pinjol-pinjol untuk judol. Iya. Terjerat utang besar, Iya. kekalahan besar, Iya. miskin. Semua miskin, ludes. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan berhenti? Apakah mungkin ada informasi penting selain sistemnya gitu, tidak menguntungkan sama sekali bahkan merugikan? Atau ada kejadian mungkin yang kamu tahu dari teman kamu itu yang membuat kamu stop? Itu ada yang sempat aku dapat info, ya mengakhiri hidupnya Iya benar. Gara-gara judol? gara-gara judol. Gara-gara judol itu. Bisikin boleh. Aku bisikin ya, maaf ini tidak bisa diceritakan.
Kamu melihat langsung tapi. Melihat langsung. Oke. Oke, paham. Wow. Ya. Ya. Depan mata kamu. Depan mata. Uh. Oh, berat banget itu. Merasa bersalah. Bersalah banget. Itu yang membuat aku berhenti. Pemirsa ini saksi hidup. Menceritakan pengalamannya yang mungkin terjadi kepada banyak orang. Semua diberikan mimpi, diberikan harapan, sampai melupakan kenyataan dan realita. Apapun dilakukan, apapun dijual, apapun. Iya. Sampai nyawanya pun terjual. Ya. Untuk sesuatu yang nihil dan omong kosong. Ini buktinya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini dengan cerita nyata, walaupun kami tidak bisa menceritakan secara detail, cukup kita bertujuh yang dengar ikut sesak membayangkannya. Kamu mau menyampaikan apa ke teman-teman yang mungkin masih mencoba-mencoba, masih menikmati, ataupun sedang kebingungan, terjerat di lingkaran yang sama? Sampaikan sesuatu. Aku cuma mau ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, stop judol. Karena bukan hanya narkotika yang membunuh, tapi judol bisa membunuh kalian. Itu sangat berbahaya dan bisa merusak hidup kalian. Apalagi yang berumah tangga, stop. Bisa menghancurkan rumah tangga kalian. Semua hancur. Semua hancur. Masa depan juga pun hancur semua. Inilah contoh saya. Makasih ya kamu sudah bercerita. Karena aku gak mau orang lain sama seperti aku. Walaupun aku gak kenal, tapi aku tetap akan edukasi ke mereka agar jangan sampai terjerat. Ya, Iya, membunuh tidak hanya secara fisik, iya, tapi membunuh secara mental juga betul, dan lain sebagainya. betul lah. Ini menjadi panggung kamu. Iya, Terima kasih sudah bercerita. sama-sama. Tapi mudah-mudahan di panggung ini juga bisa membuka kamu supaya bisa berkarya lebih besar lagi. Kamu sekarang lagi merintis dari nol lagi. Dari nol lagi, berusaha apapun yang terjadi, gagal tetap bangkit, gagal bangkit sampai di ujung, sampai di puncak. Pejuang dari Ternate akan berjuang di panggung rezeki ini. Sudah siap? Salah siapa? Walaupun latar belakang di genre pop, Iya. mudah-mudahan malam hari ini bisa melakukan tugasnya lagu apapun yang akan kita berikan kepada kamu. Iya, betul. Siap? Siap.
Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Aku pilih Mania. Mania. Mania saja ya. Iya. 2 lagu 5 juta. Iya. Pilihan lagu-lagunya adalah Kopi Dangdut dan Seperti Mati Lampu, atau Kana dan Zakia. Pilih lagu yang kira-kira kamu mampu membawakannya dengan maksimal. Dengan hadiah 5 juta rupiah. Siap? 1. Udah gak sakit lagi sekarang. Udah bahagia insya Allah. Anak-anaknya harus akur. Dan saya takjub loh, suaranya bagus-bagus. Almarhumah suara bagus juga. Bagus. Dan mereka ngomong tuh gak kedengeran kalau mereka tuh punya suara yang indah ketika bernyanyi. Aku mah penasaran kalau pada ngumpul suka nyanyi-nyanyian, karaokean gak Pak? Kalau lagi ngumpul. Emang gitu. Jadi kegiatan keluarganya bernyanyi bareng gitu ya? Ih, seneng. Oke. Jadi kalian kesini buat apa, Bani? Mau lunasin utang mama? Mama punya utang. Iya. Ada. Memang semasa hidupnya cerita pada kalian kalau mama punya utang? Iya ada. Iya cerita. Terus? Ada hitung-hitungannya berapa-berapanya? Ada buktinya juga. Ketika sudah meninggal, apakah ada orang datang menyebutkan ada utang yang lainnya selain kalian tahu? Ada, cuma kalau yang gak ada buktinya aku nggak percaya. Tapi kalau yang ada catatannya aku baru percaya. Yang nyatat siapa? Yang nyatet orang itu. Oh ada, jadi ada beberapa yang datang, ibu kalian punya utang pada saya. Ada. Ada. Tapi ada juga yang ngaku-ngaku, ya kita anggap ngaku-ngaku ya. Karena tidak ada bukti, ada yang gitu. Enggak, jadi dia ngomong katanya ada utang sama aku gitu. Tapi catatannya tuh Ya nggak itu ada. dia, makanya Ya, ada yang seperti itu juga. Ada. Oke, dengan catatan yang ada lengkap atau dari mama yang cerita semasa hidup, berapa total utangnya? Sekitar 15 jutaan. Banyak amat Neng. Aduh, Bapak tahu nggak Pak kalau ibu punya utang Tahu. sebanyak itu? Bapak tahu nggak? Ya yang saya tahu sih karena itu keadaannya kadang-kadang suka ada yang ketahuan, kadang-kadang ada yang enggak. Oke, itu 15 juta pada satu orang atau beberapa? Ada beberapa. Jumlahnya berapa orang? Lebih dari 9 orang, 10 orangan. Oh jadi sedikit 1.500.000, 2 juta gitu? Iya, tapi ada juga sebagian yang diikhlasin, sebagian ada yang minta dicicil. Oh gitu, ada yang mengikhlaskan juga? Ada. Itu mama almarhumah ngutang buat apa? Cerita nggak? Mungkin buat kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi nggak bilang mungkin ya. Iya, enggak. Bapak kerja apa Pak kalau boleh tahu Pak? Bapak kegiatannya apa sehari-hari? Oh saya tuh serabutan kerjanya. Serabutan. Kalau mama kerja nggak mama? Mama? Enggak. Enggak. Ya mungkin buat hari-hari ya, buat anak-anak juga kali ya. Mungkin juga kali. Ya Allah. Ada yang sudah dibayarkan? Ada sebagian, sisanya itu kurang lebih 7 jutaan yang belum lunas. Oh jadi 15 juta sudah terbayar? Sudah. 8 juta, alhamdulillah. Sisa 7 juta? Iya. Yaudah, kita segera lakukan perjuangan kalian karena gak enak, kasihan almarhumah ya. Sudah 1 tahun dimakamin, kalau masih tertahan utang tuh kasihan lah. Ya karena Nabi Muhammad juga menyarankannya tuh sesegera mungkin. Ya. Bahkan sebelum dimakamkan sebetulnya. Siap berjuang? Siap. Untuk almarhumah ibu tercinta. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2. Dengan kebutuhan begitu besar. Dengan suara yang indah. Bani Safa memilih apa? 1. Bismillah mania. Dadakan aja. Bani Dadak. tuh penyanyi gak sih Neng hari-harinya? Enggak, paling suka nyanyi aja. Kalau mania masih kurang.
Gak apa-apa nanti Nekat sisanya. aja yuk. Gak apa-apa nanti sisanya dicicil aja pelan-pelan. Dia ngukur kemampuan karena ngerasa bukan penyanyi. Iya tahu, daripada kayak kemarin tuh siapa tuh? Ya adalah banyak. Tapi ini kan mendesak. Iya sih, kata gua mah. Tadi kan dia waktu Dadakan aja nih. Tadi kan waktu nyanyi dia nyanyinya gitu ya. Kalau sudah. Bisa nggak nyanyi nggak Anda? Kalau sudah. Nah itu bagus. Yes. Mau dadakan atau mania? Mania. Ya sudah, mania. Ini dia mah anaknya ini. Sama keputusannya yakin gak terpengaruh sama orang. Karena kau dadakan sih kita doakan banget ya. Ini juga kita doakan juga sih. Iya. Mudah-mudahan dapat 5 jutanya ya. Amin. Oke kita lihat pilihannya adalah bukan tak mampu dan tresno tekane mati atau oleh-oleh dan iming-iming. 1, 2, 3. Yang kedua, oleh-oleh. Oleh-oleh dan iming-iming. Ya. Oke, silakan. Oh iya 1 jutanya saya pegang ya. Silakan kamu ambil nada dulu. Ambil nada dulu ya. Bapak itu pada dadakan aja tahu. Ya tapi saya juga nggak tahu juga ya bisa atau enggak ya. Mudah-mudahan 5 juta tapi lancar ya. Oke. Memang DMD itu luar biasa. Alhamdulillah terima kasih ya. Menjadi salah satu alternatif dan penyelesaian masalah. Masalah apapun terutama tentang keuangan. Makanya banyak yang ingin daftar untuk menjadi salah satu peserta DMD.